Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-temanku seiman dan seperjuangan yang setia mengikuti channel kami, yaitu Pompes Tarbiyatus Subyan Almanan Senior. Jadi kali ini kami akan coba mengupas sedikit sedang akan ada permintaan dari teman-teman lewat SMS maupun lewat nomor HP. Jadi karena banyaknya permintaan yang menyuruh kami untuk mengupas tentang sedekah ini. Jadi pada pagi hari ini kami akan coba sedikit mengupas, mungkin untuk membuat kita tergugah, supaya bertambah amaliyah kita, supaya bertambah motivasi kita untuk melaksanakan yang namanya amal sedekah niki. Saya berawal dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah keterangan dikatakan, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah ta'ala, sesungguhnya awliya Allah atau orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lam yanalu sa'atan rahmatillah, tidak memperoleh luasnya rahmat Allah dan hidayahnya. Jadi awliya Allah itu tidak akan memperoleh luasnya rahmat Allah dan hidayah Allah bikasril ibadah, dengan ibadah. Jadi rahmat dan hidayah Allah itu dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali bukan diperoleh karena banyaknya ibadah, walakin akan tetapi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu kita peroleh, kata baginda Rasul kepada Ali, qaluha bisyahawatin nafsi, disebabkan karena apa? Murahnya hati mereka. Wal istihanatu bid dunya, kemudian yang kedua yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat dan hidayah Allah adalah mempermudah masalah keduniaan saudara-saudara mereka. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, jadi perlu kita pahami bersama teman-temanku atau saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa sedekah ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali dalam wasiatnya dalam wasiat Nabi kepada beliau, ya Ali, wahai Ali, ya, sadaqatus sir, bersedekah dengan cara diam, tudfi'u ghadabir rabbi, itu menghilangkan kebencian Allah. Orang yang bersedekah secara diam-diam, orang yang bersedekah secara tidak diketahui oleh orang lain, itu bisa menghilangkan kebencian Allah. Tajlibul barakah. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang bersedekah dengan diam-diam, maka itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Warizqal katsir, kemudian Allah akan memberikan dia rezeki yang banyak. Wabarik bis sadaqah, wabakiru bis sadaqah, dan hendaklah ketika kita mau melaksanakan sedekah ini dilaksanakan secara pagi-pagi sesuai dengan hadis Nabi. Fa innal bala, orang yang suka bersedekah itu akan dijauhkan dari bala. Seandainya hari ini Allah menentukan dia akan terkena musibah, tapi pada saat itu juga dia bersedekah, maka musibah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan dari bersedekah itu. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan, kalau ada orang yang bersedekah ya satu saja, maka Allah akan memberikan balasan 70. Makanya dalam beberapa buku saya baca, menurut keterangan para ulama dan ahli keilmuan, ya, jadi sejak ribuan tahun yang silam, ya, telah ditemukan ada 4 perkara
Mereka istilahkan dengan istilah jamu manjur, 4 in 1. Apa itu 4 in 1? Menurut para ulama, 4 in 1 itu adalah jamu pertama, mereka istilahkan dengan istilah jamu tolak bala. Yang kedua adalah jamu galian rezeki. Yang ketiga adalah jamu enteng jodoh. Yang keempat adalah jamu sehat perkasa. Apa itu? Semuanya adalah bersumber dari sedekah. Kita boleh menyebutnya dengan istilah yang lain seperti berderma, donasi, sumbangan, pemberian, atau apa sajalah yang menurut kita lebih kita pahami. Jadi semuanya itu jelas dalam agama sangat berkhasiat. Untuk apa? Untuk menolak bala. Sedekah itu berkhasiat mampu menolak bala. Mampu memudahkan rezeki kita. Mampu memudahkan jodoh kita. Mampu memelihara kesehatan kita. Makanya orang yang banyak bersedekah dia sehat. Orang yang banyak bersedekah jodohnya mudah. Orang yang banyak bersedekah rezekinya barokah. Dan orang yang banyak bersedekah akan diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Maka oleh sebab itu kami mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk kita sama-sama merenungi. Ya, kita sama-sama merenungi, memikirkan keajaiban dari bersedekah ini. Pernah suatu ketika ini pengalaman hidup saya sendiri. Suatu ketika saya menyampaikan sebuah pengajian di suatu tempat. Selesai saya pengajian, tiba-tiba ada seorang perempuan datang ketika saya makan. Ada seorang perempuan datang kepada saya. Dia tanya sama saya, Ustaz, kebetulan pada waktu itu saya sedang membahas tentang sedekah. Tiba-tiba perempuan ini datang dan bertanya kepada saya, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz membahas tentang sedekah. Ya, kebetulan saat ini saya sedang ada tanggungan hutang. Saya tanya berapa? Berapa Bu hutangnya? Dia bilang 20 juta. 20 juta. Terus, Ibu punya suami? Suami saya sudah meninggal. Ibu punya anak? Ada tapi kecil-kecil. Terus saudara Ibu mana? Saya tanya, saudara-saudara Ibu mana? Mereka tidak pernah memperhatikan saya. Mereka tidak pernah datang ke saya. Makanya saya sangat susah ini Pak Ustaz. Tolong beri saya solusi. Akhirnya saya tanya sama dia. Coba kalau begitu saya tanya sama pelungguh. Saat ini apa yang pelungguh punya? Apa yang ada dalam rumah atau diri ibu yang paling berharga? Saya tanya. Dia jawab apa? Ini. Cincin saya ini aja tinggal ini yang ada Pak Ustaz. Saya tanya, ibu mau enggak hutangnya diganti oleh Allah dengan cepat? Dia bilang mau Pak Ustaz. Ya, mau katanya. Kalau begitu cabut cincin ibu. Ya, niatkan sedekahkan hari ini, disaksikan oleh jemaah yang sedang makan. Mau ibu mau enggak? Mau katanya. Tapi ini cincin ibu ini saya ambil. Ibu niatkan sedekahkan di madrasah. Ya, insya Allah ya, tidak lama maka cincin ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih banyak. Saya bilang, iya, betul. Ketika saya mengadakan pengajian lagi, ibu ini datang lagi. Dia datang apa? Dia datang bilang, Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ternyata apa yang Pak Ustaz bilang itu benar. Saya jawab, bukan saya tapi Allah yang bilang. Saya hanya sekedar menyampaikan. Coba sekarang ceritakan Ibu. Ibu ceritakan apa yang terjadi. Dia bilang apa? 2 hari setelah saya memberikan Pak Ustaz cincin itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh adik saya yang ada di Malaysia. Padahal dia tidak pernah respon saya. Apalagi mau ngasih saya duit. Akhirnya dia telepon saya.
dia suruh saya buat rekening, kemudian dia simpan uangnya sama saya, kemudian saya dikasih 5 juta Pak Ustadz. Alhamdulillah. Padahal harga cincinnya tidak nyampe 1 juta. Tidak nyampe 1 juta. Karena 2 gram. Tidak nyampe 1 juta. Tetapi Allah kasih balasannya 5 juta. Bayangkan. Di mana dia titipkan? Jadi uangnya itu, harga emasnya itu dititipkan lewat saudaranya. Itulah cara Allah. Jadi Allah tidak langsung berikan kita dari langit, tidak. Jadi apa yang kita sedekahkan itu dititip oleh Allah Subhanahu wa taala lewat usaha kita, lewat saudara kita, lewat anak kita, lewat tetangga kita, lewat orang lain yang ada di antara kita. Maka oleh sebab itu jangan pernah merasa rugi atau berkurang ketika kita melakukan ibadah sedekah. Maka oleh sebab itu, ya, saya mengajak kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, ya silakan, ya, jangan pernah takut. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang yakin dengan Allah, percaya kepada Allah, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti tadi ibu ini, dia tidak nyangka-nyangka adiknya akan telepon dia, kemudian suruh simpan uang, kemudian dikasih 5 juta. Ini satu contoh bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu benar. Maka oleh sebab itu harapan saya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, ayo mulai saat ini, saat Anda mendengar video ini, infakkan harta Anda di pembangunan pendidikan, di madrasah, di masjid-masjid, di musalla-musalla. Infakkan. Anda dapat pahala yang mengalir, Anda dapat balasan yang berlipat ganda. Senang enggak? Pasti jawabannya kita senang. Oleh sebab itu, ya, kalau Anda ingin, Anda seorang pengusaha, Anda ingin jualan Anda laris, ayo bersedekah. Buat sedekah itu sebagai penglaris. Anda seorang jomblo, ingin dapat jodoh, jadikan sedekah itu sebagai, ya, penglaris supaya jodoh Anda datang. Anda seorang petani, ya, jadikan sedekah itu sebagai salah satu jalan supaya hasil tani Anda berharga mahal, supaya tani Anda bagus. Ngomong-ngomong, Anda masih ingat enggak lagu dulu ketika kita masih di SD atau di TK? Sering dinyanyikan begini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Coba Anda perhatikan di sini. Dalam nyanyian itu ada 5 balon. Yang pertama ada merah, ada kuning, ada kelabu, ada merah muda, ada biru. Kok tiba-tiba yang meletus hijau? Artinya apa? Ini menggambarkan kepada kita, ini sebuah gambaran kepada orang yang bersedekah itu, ya. Terkadang kita tidak punya suami, ya, anak kita masih kecil-kecil, usaha kita tidak ada, kemudian sawah kita tidak ada, ya. Tapi anehnya dengan jalan lain Allah memberikan kita balasan sedekah itu. Ini yang dimaksud dengan balonku ada 5. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semua rekan-rekan, baik yang pembisnis, yang penjomblo, atau yang petani, dan semuanya, ya, mari kita investasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah orang yang investasi kepada Allah tidak ada kata rugi. Karena Allah orang kaya. Allah tidak mau berhutang. Ya, innallaha la ganiyun. Allah itu kaya.
Tak mungkin dia berhutang. Oleh sebab itu, ya silakan kami mengajak kepada teman-teman, ya, mari kita bangkitkan semangat kita untuk mulai hari ini sampai seterusnya. Mari kita investasikan sebagian dari harta kita untuk kita gunakan di jalan Allah. Insya Allah saya yakin apa yang kita investasikan saat ini ya akan bermanfaat pada diri kita, kepada orang lain, dan insya Allah akan bertambah. Kemudian sedikit kami tambahkan di sini bahwa apa yang kita sedekahkan itu, teman-temanku sekalian, tidak ada istilah tidak dibalas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah langsung dibalas. Cuman kenapa dia kadang-kadang 4 hari baru kita terima, 5 hari baru kita terima, 7 hari baru kita terima, bahkan sampai 1 bulan. Proses Allah Subhanahu wa taala menjalankan rezeki kita, balasannya itu yang lama. Padahal ketika kita bersedekah Allah langsung berikan, tidak ditunda-tunda. Cuman proses dia sampai kepada kita itu yang terkadang membuat kita mengatakan sedekah itu lama. Satu contoh, ya, ada seorang, ini contoh bukan contoh-contohan, tetapi ini contoh yang sudah terjadi. Ada seorang marketing namanya, istilahnya orang suka tempat orang pesan makanan, catering. Ya, ada seorang catering pada suatu ketika di tengah perjalanan usahanya itu tiba-tiba dia naik di sebuah majelis ilmu. Kebetulan Pak Kiai pada saat itu sedang membahas tentang sedekah. Akhirnya tanpa dia berpikir, pengusaha catering ini ya, langsung menyedekahkan 500.000 uangnya. 500.000. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, yang 500.000 itu tidak langsung saat itu diterima. Ini maksud saya ya, tetapi dari Allah langsung dibalas tanpa ditunda. Cuman prosesnya yang membuat dia terkadang kita merasa lama. Akhirnya ya, pada kejadian itu ada seorang bos besar, pengusaha besar, ingin mendapatkan proyek. Dia dapat proyek. Akhirnya dia telepon semua bawahannya. Ya, dia telepon semua bawahannya rapat. Akhirnya dia bilang apa? Coba antum pilih tempat. Kita mau mengadakan rapat. Kira-kira di mana kita akan mengadakan rapat yang tempatnya strategis biar teman-teman mudah kumpul katanya. Yang ada dekat rumah makan. Cari tempat yang ukurannya dekat tempat rumah makan biar kita enak di sana mesen makanannya. Akhirnya ya, si bawahan ini dekat ternyata rumahnya dengan pemilik catering ini. Akhirnya ngomonglah si bawahan ini kepada sang pemilik usaha catering ini. Dia ngomong, kira-kira kalau saya pesan makanan sekian ribu, Bapak sanggup tidak adakan 2 hari yang akan datang. Ternyata begini cara Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget. Masya Allah. 2.000, bayangkan. 2.000 dipesan. Karena ini proyek besar. Akhirnya dia pesan 2.000 bungkus kotak makanan. Artinya saya kasih tahu di sini apa? Ini cara Allah membalas. Ternyata sedekah itu langsung saat dia bersedekah di tempat itu langsung Allah
menggerakkan hati bos itu, menelpon bawahannya. Dan pada saat itu bawahan itu berpikir dia mau cari tempat di mana. Hanya digerakkan lagi besoknya dan ketemulah dia. Hanya selang waktu 1 minggu, ternyata sedekah yang 500 itu dibalas oleh Allah berlipat-lipat jutanya. Inilah cara Allah membalas sedekah hambanya. Maka saya bilang Allah tidak berhutang. Langsung. Cuma yang membuat dia lama proses perjalanannya. Tetapi ingat, wajib akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu. Ya, jangan ragu. Silahkan yang punya harta banyak, bila perlu, kami punya madrasah, kami punya tempat pendidikan, kami punya tempat hafalan Al-Quran. Ya, yang mau mengimpakkan hartanya mungkin tidak ada tempatnya lagi, silahkan hubungi channel kami di sini. Kami insya Allah sangat membutuhkan uluran tangan bapak-bapak, apalagi di Pompes kami. Alhamdulillah saat ini banyak sekali anak-anak yang sedang proses menghafal Al-Quran. Insya Allah kami juga akan membangun tempat hafiz Al-Quran. Cuma kami punya tanahnya saja. Kami sedang menunggu uluran tangan dari seorang donatur yang mudah-mudahan suatu saat nanti Allah akan menggerakkan hatinya datang ke Pompes kami untuk membantu Pompes kami. Ini saja teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian yang kami sampaikan saat ini bisa menggugah hati kita untuk kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan mudah-mudahan membawa kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.